pengertian yang benar akan menimbulkan tindakan yang benar. Saudara, seringkali kita tidak mengerti dan tidak memahami segala rancangan-rancangan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Namun satu hal yang kita pegang, Tuhan lebih memahami semua kekurangan dan kelebihan setiap kita. Kami percaya dan yakin bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari rancangan Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan yang memberikan waktu bagi kami untuk datang ke rumah Tuhan. Karena kami orang yang terbatas, kami manusia yang terbatas kekuatan. Tetapi Tuhan, biarlah kami datang kepadamu untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kuasa-Mu Engkau nyatakan sehingga kami dikuatkan, sehingga kami diberkati, dihibur, diberi sukacita, diberi jalan keluar ketika kami mendengar firman Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan sediakan, Tuhan jamah kami, Tuhan berikan pemahaman, pengertian akan firman Tuhan, marifat yang dari Tuhan mengalir dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak sia-sia datang hadir di tempat ini, tetapi kami pulang akan membawa berkat jasmani, berkat rohani, kesembuhan yang dari Tuhan, kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus kami dilepaskan, kami dimerdekakan, kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, beri hikmat bagi kami semuanya ketika kami mendengar firman Tuhan. Ada oknum yang tidak senang dalam nama Tuhan Yesus, karena roh intimidasi, kuasa gelap, roh jahat, kuasa iblis, setan, bentuk apapun, roh pembunuh di udara, bersatu hati kami tolak itu, kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ini. Kami undang kuasa Roh Kudus menjamah kami, mengurapi kami Tuhan. Berikan pengertian, pemahaman yang luar biasa yang dari Tuhan, yang dahsyat itu mengalir dalam hidup kami pada hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji-puji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Firman-Mu yang menjadi kebutuhan kami, firman-Mu yang menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Baik, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara. Dan hari ini kita ada hadir ya semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kalau banyak rintangan, tantangan, dunia bukan semakin tenang, tapi dunia semakin bergelora. Yang dunia semakin jahat, yang jahat akan semakin jahat, yang bahkan yang baik akan semakin baik. Yang kita yang baik akan semakin baik terus. Haleluya. Sekarang walaupun mungkin saudara krisis banyak global yang dikatakan saudara seluruh dunia, yang tapi banyak juga hamba Tuhan, teman-teman tetap mengucap syukur. Ya bersyukur. Kemarin juga di Nias ada peletakan batu pertama. Kemarin juga ada di Siantar pendeta mengucap syukur yang atas pastori yang sudah selesai, yang mereka mengundang hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tanggal 18 nanti juga di daerah Perdamaian Tanah Jawa Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga peletakan batu pertama. Ya saya baca tadi WA-nya, belum diumumkan begitu Saudara. Jadi semuanya pengucapan syukur saudara. Dalam pengucapan syukur juga saudara bisa saya dapatkan dalam firman Tuhan kemarin, kebenaran firman Tuhan bisa dengan dipaksa, sebetulnya dipaksa ya, sehingga kita bisa dan biasa dan menjadi kultur, menjadi budaya. Ya, kita juga mengikut Tuhan itu bisa, walaupun mungkin kayaknya tidak bisa dipaksa, tetapi kita harus paksakan diri kita untuk beribadah, paksakan diri kita untuk melayani Tuhan. Sehingga kalau kita paksakan diri kita saudara, maka kita akan menjadi bisa ya, karena dikatakan bisa karena biasa ya. Jadi kita paksakan sehingga kita bisa dan juga menjadi terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa saudara, itu menjadi budaya kita, gaya hidup kita. Itu menjadi saudara kultur dalam hidup kita, karakter yang baik dalam kehidupan kita. Nah, saya dapat berkat itu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang mengucap syukur walaupun mungkin dalam kehidupannya banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi mengucap syukur karena itu dikatakan firman.
ayat yang ke-37. Mari kita baca kita semua. Markus pasal yang ke-13. Markus 13 ayat yang ke-37. Kita tidak lagi bermain-main untuk hari-hari ini, karena hari-hari semakin jahat. Ya, jadi kita harus kalau boleh berbuat baik, kan? Ya, tinggalkan masa yang lalu, mengarah kepada tujuan. Dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 37. Sudah dapat katakan amin? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua kita, tetaplah berjaga-jaga. Apapun yang terjadi, kita punya boleh masalah. Ya, bukan hanya jemaat yang punya masalah, saya juga punya masalah, saudara. Itu sudah 1 tahun Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan itu kesaksian saya, Bapak Ibu, untuk ngurus sertifikat tanah yang ada di Siantar, Bapak Ibu Saudara. Hampir sudah setahun lebih yang saya urus, dan sudah dananya sudah banyak, hampir 50 juta habis hanya untuk ngurus sertifikat pemecahannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi saudara, ketika itu saya meninggal karena itu adalah satu ahli waris, maka saya telepon tadi malam, dikatakan notaris itu, ulang lagi lah Pak. Coba, karena mati, meninggal saya. Masa ulang lagi sih? Saya udah repot duduk sampul ke perdagangan, ke Medan lagi, hanya menandatangani. Saya suruh juga dari Jakarta untuk menandatangani surat kuasa ke notaris, Bapak Ibu Saudara. Itu biaya yang banyak juga, Bapak Ibu Saudara, verifikasi. Masa diulang lagi sih? Gak ada jalan keluar, saya bilang sama ibu dari malam, Ibu Rinawati Simanjuntak, itu notaris kami, Bapak Ibu Saudara. Masa sih nggak bisa Bu, tolonglah Bu, sama Bapak Berdinan Purba sebagai BPN di Kota Madiun Pematang Siantar. Ya, ini bukan hanya saya, sertifikat itu bukan hanya milik saya, tapi milik abang-abang saya juga, karena saya katakan bahwa 8 kami berkeluarga, sudah 5 yang meninggal, hanya 3 orang lagi. Ya, hanya paniaran yang ini sudah. Jadi mereka itu harus ada tanda tangan ahli waris semuanya, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi yang satu selesai, sudah datang lagi yang lain. Ya, jadi saudara, saya tidak memosibkan diri saya sedang stres, Bapak Ibu Saudara, kasih tahu walaupun mungkin kalau secara dunia sudah bisa dikatakan stres, ya begitu terjadi saudara menumpuk ya dengan yang lain. Belum lagi ada jemaat, belum lagi yang lain yang kurang setia dan sebagainya, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, banyak yang kalau banyak, belum lagi anak-anak. Ya, anak-anak bahkan yang tenang-tenang semuanya. Karena anak istri Sarawika juga kita bergumul terus, berdoa juga supaya dia pulang ke Haji Bata melayani. Tapi dan dikasih Tuhan, bukan kita memaksakan diri, memaksakan kehendak, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu saya berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak rencanamu yang terjadi. Nah, kalau sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kuat menghadapi itu, tetaplah berjaga-jaga. Dalam situasi kondisi pada akhir-akhir ini pun, saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang didapatkan seorang pria mengenai menjaga harta miliknya? Ya, dari seperti ilustrasi Yesus tentang pencuri. Ya, apa yang dapat kita pelajari sehubungan dengan tetap sadar, Bapak Ibu Saudara,
Ya, kalau kita perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, akan tetapi dikatakan pada suatu, dalam ilustrasi Yesus, ya, suatu malam saat ia dan istrinya mungkin sedang tidur, ya, seorang pencuri masuk ke kamar itu. Bapak Ibu Saudara, tampaknya pencuri itu tahu persis kemana ia harus mencari. Dengan senyap ia mengeluarkan setiap barang berharga dari bawah kasur, serta uang yang disimpan dalam laci meja di samping tempat tidur. Keesokan paginya saudara, ia baru menyadari terjadinya pencurian di rumahnya. Nah, dia akan terus mengingat saudara pelajaran pahit yang ia dapatkan itu ketika dia beranjak dari masalah itu. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, untuk kita, orang yang sedang tidur tidak dapat menjaga hartanya. Ya, tidak dapat saudara. Orang yang tidur, mana bisa dia menjaga hartanya? Kalau saudara tidur, bisa nggak menjaga harta? Namanya juga sudah ngorok, peduli amat. Apalagi dalam situasi kondisi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, cuaca yang dingin, ngantuk lagi, capek lagi, lelah lagi, ya, dan kita tidur saudara dikasih Tuhan, enggak, pusing lagi saudara. Apapun yang terjadi, kita tidak ingat lagi, kita tidak dapat menjaga harta. Demikian juga halnya secara rohani. Nah, kita dapat menjaga harapan, kita dapat menjaga iman kita jika kita tertidur. Ya, oleh karena itu Paulus mendesak kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6 berkata begini firman Tuhan, biarlah kita tidak tidur seperti orang lain, tetapi biarlah kita tetap bangun dan tetap sadar. Jadi untuk memperlihatkan betapa pentingnya tetap sadar, Yesus menggunakan ilustrasi tentang pencuri. Ya, dia menguraikan ini dalam firman Tuhan, peristiwa-peristiwa yang akan mengarah kepada kedatangannya sebagai hakim. Lalu dia memperingatkan saudara yang dikasih Tuhan, karena itu dikatakan tetaplah berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Karena Tuhan Yesus dikatakan seperti pencuri, bukan pencuri tetapi seperti pencuri. Artinya tidak dikasih tahu Tuhan, tidak diberitahu saudara kedatangan Tuhan Yesus, tidak diberitahu. Tetapi ketahuilah ini saudara, bahwa jika tuan rumah telah mengetahui pada giliran jaga mana pencuri akan datang, ia akan tetap sadar dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Tidak akan saudara. Orang mana yang punya harta kekayaan di rumahnya, saudara, ini kan Tuhan datang pencuri, gak mungkin dibiarkan. Atau ambil aja saudara, ya, datang pencuri merampok saudara ke rumah kita, dia ambil barang-barang semua, ya ambil, ini lagi, ambil. Ini bawa sekalian mobilnya, bawa. Gak mungkin saudara, kita langsung pentung dia. Kalau datang pencuri atau perampok, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu dikatakan kamu juga harus bersiap-siap. Karena apa? Karena pada jam yang tidak kamu sangka, Putra Manusia akan datang. Yesus Kristus akan datang. Dalam Matius pasal yang ke-24, mari kita baca dulu. Matius pasal yang ke-24 ayat 42 sampai 44.
Ya, Matius pasal yang ke-24 ayat 42 dan sampai 44. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak memberitahu yang kapan dia akan datang. Ia berharap untuk datang pada saat tidak seorang pun yang mengantisipasi. Ayat yang ke-37, mari kita baca kita semua. Markus pasal yang ke-13. Markus 13 ayat yang ke-37. Kita tidak lagi bermain-main untuk hari-hari ini, karena hari-hari semakin jahat. Ya, jadi kita harus kalau boleh berbuat baik. Ya, tinggalkan masa yang lalu, mengarah kepada tujuan. Dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 37. Sudah dapat katakan amin. Yang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua kita tetaplah berjaga-jaga. Apapun yang terjadi, kita punya boleh masalah. Ya, bukan hanya jemaat yang punya masalah, saya juga punya masalah, saudara. Itu sudah 1 tahun Bapak Ibu Saudara saya sampaikan itu kesaksian saya Bapak Ibu untuk ngurus sertifikat tanah yang ada di Siantar Bapak Ibu Saudara. Hampir sudah setahun lebih yang saya urus, dan sudah dananya sudah banyak, hampir 50 juta habis hanya untuk ngurus sertifikat pemecahannya Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi saudara, ketika itu saya meninggal karena itu adalah satu ahli waris, maka saya telepon tadi malam, dikatakan notaris itu, ulang lagi lah Pak. Coba. Karena mati, meninggal ke saya. Masa ulang lagi sih? Saya udah repot duduk sampul ke perdagangan, ke Medan lagi, hanya menandatangani. Saya suruh juga dari Jakarta untuk menandatangani surat kuasa ke notaris Bapak Ibu Saudara. Itu biaya yang banyak juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Masa diulang lagi sih? Gak ada jalan keluar, saya bilang sama ibu dari malam, Ibu Renawati Simajunta, itu notaris kami Bapak Ibu Saudara. Masa sih nggak bisa Bu, tolonglah Bu sama Bapak Berdinan Purba sebagai BPN di Kota Madya Pematang Siantar. Ya, ini bukan hanya saya, sertifikat itu bukan hanya milik saya, tapi milik abang-abang saya juga, karena saya katakan bahwa 8 kami berkeluarga, sudah 5 yang meninggal, hanya 3 orang lagi. Ya, hanya Paniaran yang ini sudah, jadi mereka itu harus ada tanda tangan ahli waris semuanya, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi yang satu selesai, sudah datang lagi yang lain. Ya, jadi saudara, saya tidak memusikkan diri saya sedang stres, Bapak Ibu Saudara, kasih walaupun mungkin kalau secara dunia sudah bisa dikatakan stres, ya begitu terjadi saudara menumpuk ya dengan yang lain. Belum lagi ada jemaat, belum lagi yang lain yang kurang setia dan sebagainya, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, banyak yang kalau banyak, belum lagi anak-anak. Ya, anak-anak bahkan yang tenang-tenang semuanya. Dan anak-anak
Isi Tesalonika juga kita bergumul terus, berdoa juga supaya dia pulang ke Haji Bata melayani. Tapi saudara dikasih Tuhan, bukan kita memaksakan diri, memaksakan kehendak, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu saya berdoa kepada Tuhan, biarlah kehendak rencanamu yang terjadi. Nah, kalau sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kuat menghadapi itu, tetaplah berjaga-jaga. Dalam situasi kondisi pada akhir-akhir ini pun saudara dikasih Tuhan, pelajaran apa yang didapatkan seorang pria mengenai menjaga harta miliknya? Ya, dari seperti ilustrasi Yesus tentang pencuri. Ya, apa yang dapat kita pelajari sehubungan dengan tetap sadar, Bapak Ibu Saudara? Yang kalau kita perhatikan saudara dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, akan tetapi dikatakan pada suatu dalam ilustrasi Yesus, ya, suatu malam saat ia dan istrinya mungkin sedang tidur, ya, seorang pencuri masuk ke kamar itu. Bapak Ibu Saudara, tampaknya pencuri itu tahu persis kemana ia harus mencari. Dengan senyap ia mengeluarkan setiap barang berharga dari bawah kasur, serta uang yang disimpan dalam laci meja di samping tempat tidur. Keesokan paginya saudara, ia baru menyadari terjadinya pencurian di rumahnya. Nah, dia akan terus mengingat saudara pelajaran pahit yang ia dapatkan itu ketika dia beranjak dari masalah itu. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, untuk kita, orang yang sedang tidur tidak dapat menjaga hartanya. Ya, tidak dapat saudara. Orang yang tidur, mana bisa dia menjaga hartanya? Kalau saudara tidur, bisa nggak menjaga harta? Namanya juga sudah ngorok, peduli amat. Apalagi dalam situasi kondisi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, cuaca yang dingin, ngantuk lagi, capek lagi, lelah lagi, ya, dan kita tidur saudara dikasih Tuhan, enggak, pusing lagi saudara. Apapun yang terjadi, kita tidak ingat lagi, kita tidak dapat menjaga harta. Demikian juga halnya secara rohani. Nah, kita dapat menjaga harapan, kita dapat menjaga iman kita jika kita tertidur. Ya, oleh karena itu Paulus mendesak kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6 berkata begini firman Tuhan, biarlah kita tidak tidur seperti orang lain, tetapi biarlah kita tetap bangun dan tetap sadar. Jadi untuk memperlihatkan betapa pentingnya tetap sadar, Yesus menggunakan ilustrasi tentang pencuri. Ya, dia menguraikan ini dalam firman Tuhan, peristiwa-peristiwa yang akan mengarah kepada kedatangannya sebagai hakim. Lalu dia memperingatkan saudara yang dikasih Tuhan, karena itu dikatakan tetaplah berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Karena Tuhan Yesus dikatakan seperti pencuri, bukan pencuri tetapi seperti pencuri. Artinya tidak dikasih tahu Tuhan, tidak diberitahu saudara. Kedatangan Tuhan Yesus tidak diberitahu. Tetapi ketahuilah ini saudara, bahwa jika tuan rumah telah mengetahui pada giliran jaga mana pencuri akan datang, ia akan tetap sadar dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Tidak akan saudara. Orang mana yang punya harta kekayaan di rumahnya, saudara, ini kan Tuhan datang pencuri, gak mungkin dibiarkan.
Atau ambil aja semua nih. Ya, datang pencuri, merampok saudara ke rumah kita, dia ambil barang-barang semua. Ya ambil. Ini lagi, ambil. Ini bawa sekalian mobilnya, bawa. Gak mungkin saudara, kita langsung pentung dia. Kalau datang pencuri atau perampok, Bapak Ibu saudara. Oleh karena itu dikatakan kamu juga harus bersiap-siap. Karena apa? Karena pada jam yang tidak kamu sangka, Putra Manusia akan datang. Yesus Kristus akan datang. Dalam Matius pasal yang ke-24, mari kita baca dulu. Matius pasal yang ke-24 ayat 42 sampai 44. Ya, Matius pasal yang ke-24 ayat 42 dan sampai 44. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu bahwa waktu ini mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tidak memberitahu yang kapan dia akan datang. Ia